Sesungguhnya pertolongan kepada kita di dalam ibadah pada minggu kedua ini datangnya dari nama Yahweh yang menjadikan langit dan bumi, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan Roh Kudus turun atas ibadah raya kita. Amin. Shalom. Ada sukacita? Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kepada kita hari ini adalah generasi yang menjadi berkat. Nah, bagaimana generasi yang menjadi berkat ini? Kita akan bahas firman Tuhan ini secara mendalam hari ini, supaya kita kuat, supaya kita tahu arah kita selama 1 tahun ke depan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang Yahweh mengundang umatnya. Nah, sekarang kita membahas generasi pembawa berkat. Ada 4 syarat. Syarat pertama adalah mendengarkan dengan taat perintah Yahweh. Itu yang pertama. Mendengarkan dengan taat perintah Yahweh. Nah, apakah cuma mendengarkan dengan taat saja? Pengertiannya yang bagaimana? Yang dimasukkan dengan perintah ini. Saya ulang lagi, sekali lagi kepada kita. Dan apabila engkau mendengarkan dengan baik suara Yahweh Elohimu, dan berhati-hati melakukan semua perintahnya yang telah aku perintahkan kepadamu hari ini, maka Yahweh Elohimu akan menempatkan engkau di tempat yang tinggi, mengatasi segala bangsa di bumi. Ada amin? Ditempatkannya di tempat yang tinggi apabila mendengarkan dengan taat. Nah, kenapa dikatakan mendengarkan dengan taat? Ayatnya berkata dalam bahasa aslinya, berkata sebegini: wahaya im semua tis ma'o bekol Yahweh Eloheka lismor la asot et kol mis so tayu. Sampai di situ dulu. Jadi arti daripada ini adalah wahaya, ada, dan ada di situ dikata, dan ada pendengaran yang taat. Itu. Jadi kalau ada itu wahaya, kalau ada pendengaran yang disertai dengan ketaatan, itu dia. Jadi dikata itu semua, dan ada pendengaran yang disertai dengan ketaatan, tismuak bekol seluruhnya. Itu. Sekali lagi, mendengarkan dengan taat. Wahaya dan ada pendengaran. Jika ada pendengaran yang disertai dengan taat baik-baik, jadi tidak ada sedikit pun yang diselewengkan, yang dijauhkan dari firman itu semua. Bekol semuanya, firman yang sudah disampaikan itu, dan pendengaran yang taat itu disertai dengan, saya mau buka dulu, ya, disertai dengan ketaatan, artinya tidak ada satu kata pun yang dilewati. Tidak ada satu titik pun yang dilewati. Itu makanya nanti Adonai Yesua atau Yesus Kristus mengatakan bahwa sebelum langit dan bumi, satu iota pun dari Torah ini, dari pengajaran firman ini, tidak satu pun ditiadakan. Jadi apabila kita mendengarkan dengan taat dan tidak ada satu pun yang kita tiadakan dari firman itu, kita hanya mengatakan dengan kata ya dan amin. Maka yang disebutkan tadi berkat itu akan menyertai kita. Ada amin. Maka harus ada hati dulu. Itu sebabnya dikatakan di situ, wahaya semua tis
Ma'o bekol Yahweh Elohecha lismor la'asot et kol misjot tayu. Misjot tayu itu artinya apa? Perintah, komandemen, perintah yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Jadi jangan ada di dalam diri manusia kalau sudah ada perintah firman, itu jangan ada di dalam diri manusia mengatakan itu kan firman, udah biarin aja. Benar yang saya katakan tadi kan, kalau firman disampaikan pasti ada yang bersuka cita, hatinya bergembira. Amin, haleluya. Jadi ketika disampaikan firman harus ada hati yang dibuka, yang dibersihkan, yang tulus, supaya firman itu masuk di dalam hati yang bersih, maka dia akan bertumbuh. Kenapa? Karena firman itu adalah perintah, suka tidak suka, mau tidak mau, perintah itu jalan terus dia dan dilakukan. Kalau tidak kita lakukan, perintah itu terus jalan dia. Tapi berkat juga jalan. Tapi kalau perintah komandemen atau misjo tayu itu kita lakukan, maka berkat itu sekaligus memberkati kita dan menyertai kita. Makanya dikatakan di situ semua di dalam ketaatan itu ada berkat yang menyertai. Ada amin. Waktu engkau mendengarkan firman lalu engkau taat, maka di dalam ketaatan itu ada berkat yang menyertai sekaligus. Jadi ini yang disebut dengan berkat ganda. Berkat ganda itu adalah berkat jasmani menyertai dan berkat rohani ada. Itu namanya berkat jasmani di dunia, tapi berkat rohaninya juga di sorga. Itu berkat kekal. Ada amin. Itu luar biasa Bapak Ibu. Makanya di dalam sebelumnya di dalam Ulangan pasal 6 Deuteronomi 6 ayat 4 sampai 5 dikatakan begini. Sema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Wa ahatta et Yahweh Elohecha bekol levavekol ubekol nafseka ubekol meot deka. Meot deka. Apa artinya? Dengarkanlah hai Israel. Israel itu umat Tuhan. Dengarkanlah. Dengar. Bahwa Yahweh kita itu adalah Elohim kita. Bahwa Yahweh itu adalah Elohim kita. Tuhan kita. Dia adalah Esa. Dia adalah satu-satunya. Tiada yang lain. Maka engkau harus mengasihinya. Dikatakan di sini. Wahatta et Yahweh Elohecha bekol levabekal. Engkau harus mengasihinya dengan segenap hati, ubekol, dan dengan segenap nafseka, jiwamu, ubekol meodeka, dan dengan segenap kekuatan serta pikiranmu. Jadi harus dengan sungguh-sungguh baru berkat. Makanya banyak orang berdoa, banyak orang bekerja keras. Pak Pendeta, saya sudah berdoa, saya sudah kerja keras, tetapi berkat saya sama saja. Pertanyaannya, adakah engkau sudah sungguh-sungguh dengan ubekol lebabeka, ubekol nafseka, ubekol meodeka, dengan sungguh-sungguh dalam ketulusan dan keikhlasan tanpa perbatahan. Makanya di dalam ayat 1 tadi, ayat 1 pasal 28, wahaya semua. Harus bilang. Dan di dalam pendengaran yang taat, di dalam pendengaran yang sungguh-sungguh, disertai, diberikan, itu untuk kamu,
Ini kata sambung yang menyambungkan berkat Tuhan. Sekaligus juga menjadi kata kerja dia. Itu luar biasa, saudara. Maka kalau sudah mendengarkan dengan sungguh-sungguh, sebagai rema dia, dari sema menjadi rema. Sema mendengarkan, dan menjadi rema, menjadi kekuatan di dalam hati, di dalam jiwa. Makanya di dalam jiwa itu, nafseka, hatta nafseka, mengasihi di dalam jiwa dengan sungguh-sungguh, bekal babelham, dengan kekuatan. Jadi tanpa diperintah, tanpa disuruh, secara langsung masuk. Enak nggak Bapak Ibu kalau yang seperti itu? Kalau anak kita suruh, dan dia lakukan lebih dari apa yang kita suruh, itu bangganya kita luar biasa. Dan berkat, kita akan berjanji dalam hati kita, besok aku akan tambahkan berkat kepada anakku, besok aku akan berikan kepadanya hadiah. Tapi kalau ada anak kita bekerja, bersungguh-sungguh dia bekerja, dan selesai apa yang dikerjakan, yang dia dapat hanya upah pekerjaannya itu. Tapi kalau ada anak kita yang bekerja, ya, dengan sungguh-sungguh, tanpa perbantahan, tanpa persungutan, dia sungguh-sungguh melakukan dengan tulus ikhlas dan melakukan lebih daripada apa yang dia harus lakukan, hati kita bersuka cita dan kita berjanji di dalam hati kita, aku akan bekerja keras memberikan hadiah bagi dia, yang terbaik bagi dia. Tuhan pun, nah kita ini adalah anak-anak Elohim, anak-anak Tuhan. Maka Bapa kita di sorga pun berjanji memberikan itu. Sekali lagi saya baca ayat 6, pasal 6 ayat 4-5. Shema Yisrael, dan dengarlah hai Israel, Yahweh Eloheka, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Esa, tunggal. Wahabta et Yahweh, dan kasihilah Yahweh Elohimmu bekol lebabecha, dengan segenap hatimu, ubekol nafseka, dan dengan segenap jiwamu, ubekol meodecha, dan dengan segenap kekuatan pikiranmu. Nah, di dalam Roma pasal, kembali dulu tadi di atas, Roma, ini Roma pasal 10 ayat 17. Apa yang dikatakan Roma 10 ayat 17? Jadi imanu, ya. Jadi iman itu dari pendengaran, dan pendengaran itu melalui firman Elohim. Iman kita, kalau kita baca Davar Elohim, kita baca firman Tuhan setiap hari, akan bertambah-tambah iman kita. Kalau kita sukai firman, akan bertambah-tambah iman kita. Kita bertumbuh. Sehingga setiap tahun tidak ada persungutan lagi. Kenapa? Kita udah penuh dengan firman. Kita udah penuh dengan perkataan-perkataan firman. Dan kita nggak takut, nggak khawatir dengan segala kondisi apapun. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat sekalian yang dikasihi oleh Adonai Yesus Hamasiah, iman itu jangan cari-cari iman di mana. Carilah di firman, bacalah firman. Karena firman itu Davar Elohim, dan firman itu hidup. Kalau kita baca firman, kita udah bertemu dengan Tuhan. Karena firman itu adalah telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, di dalam Adonai Yesus Hamasiah. Jadi kita bertumbuh di dalamnya. Yang kedua, saran yang kedua, melakukan yang benar di mata Yahweh. Melakukan yang benar di mata Tuhan. Nah, salah seorang, saya berikan contoh salah seorang. Ada banyak di dalam Alkitab yang melakukan yang benar di mata Tuhan. Tapi saya sebutkan salah seorang, yaitu Noah.
Kemudian Yahweh berfirman kepada Noah, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, karena engkaulah yang kulihat benar di hadapanku dalam generasi ini. Coba bayangkan, yang kulihat benar di hadapanku dalam generasi ini. Ini di hadapanku itu pakai ku, Yahweh, hu. Saya baca dalam bahasa aslinya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Makanya hati-hati ini. Hati-hati. Vayomer Yahweh Lenoah. Sekali lagi saya baca baik-baik supaya bisa semua mendengarkan bayang di live streaming. Vayomer Yahweh Lenoah bo ata wakol baiti. Sekali lagi saya baca supaya, karena ada hamba Tuhan kemarin minta kepada saya untuk Pak Pendeta pelan-pelan kalau membaca supaya kami bisa mengikuti. Vayomer Yahweh Lenoah bo ata wakol baitecha wakol baitecha el hatefa ki okha raiti. Perhatikan, raiti sadik. Raiti sadik lefanei bador haze. Ini bador haze itu terus menerus. Raiti artinya aku melihat keikhlasan, aku melihat ketulusan, aku melihat kebenaran yang ada di dalam dirimu. Aku melihat keadilan yang ada di dalam dirimu. Siapa yang melihat? Yahweh. Melihat ada kebenaran, melihat ada ketulusan, melihat ada keadilan, melihat ada kebenaran di dalam diri Noah. Ini sangat dalam, Bapak Ibu. Jadi gak usah gusar kalau orang lain tidak melihat kebenaran pada kita, gak melihat ketulusan, gak melihat keadilan yang ada pada kita. Tapi yang Tuhan lihat bahwa ada keadilan dalam diri kita, ada ketulusan dalam diri kita, ada keikhlasan dalam diri kita, ada kebenaran dalam diri kita. Dan oleh karena di antara seluruh umat manusia, Yahweh melihat raiti sadik. Noah melihat ada keadilan di dalam diri Noah. Apa yang dia bilang? Dia suruh, bo beiteka, masuklah di dalam bait itu, masuklah di dalam bahtera itu, masuklah di dalam bahtera itu, karena engkau hanya satu-satunya yang aku lihat benar. Masuklah, bawa serta keluargamu, bawa serta anak menantumu, dan dibawa serta masuk di dalam bahtera itu hanya 8 orang. Nuh istrinya, 3 anaknya laki-laki, dan 3 menantunya. Jadi berapa semua? 8 orang. Yahweh melihat raiti sadik, melihat keadilan, melihat ketulusan, melihat keikhlasan, melihat kebenaran yang ada pada diri Nuh. Jadi syarat untuk menjadi generasi yang membawa berkat itu adalah melakukan yang benar, melakukan yang ikhlas, melakukan yang tulus, melakukan kebenaran. Dan itu dikatakan bador, terus menerus. Jangan lakukan kebenaran sekali aja udah anggap itu sudah benar. Enggak, ini bador, terus menerus. Jangan berhenti. Bador itu tidak boleh berhenti. Harus berkesinambungan, harus terus menerus mengalir tanpa disuruh, tanpa diperintah. Secara apa? Secara otomatis. Secara spontan melakukan yang adil. Tetapi secara lama berpikir melakukan hal-hal yang gak benar. Dan kalau itu sudah gak benar, mikir, oh itu gak benar, berhenti. Dan stop. Lalu kalau engkau sudah melihat itu benar, itu adil, itu ikhlas, itu tulus, lakukan. Bador. Lanjutkan. Amin. Maka engkau akan menjadi generasi pembawa berkat. Raiti sadik, melihat. Ra'i dari ra, melihat. Raiti dari re'ah. Raiti, melihat engkau.
Tuhan melihat engkau benar. Tuhan melihat engkau ikhlas. Tuhan melihat engkau tulus di hadapannya. Jadi mari kita lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Hal yang ketiga di dalam melakukan ini, yaitu menjauhkan diri dari menyembah berhala. Menjauhkan diri dari menyembah berhala. Boleh kita baca di atas? Bisa dibaca ya Bapak Ibu? Nah, oke, kita ikuti bersama-sama. Keluaran pasal 20 ayat 5 sampai ayat 5 aja kita baca. 3, 2, 1. Engkau tidak boleh bersujud pada mereka dan tidak boleh beribadah kepada mereka, karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada generasi ketiga dan kepada generasi keempat dari orang-orang yang membenci aku. Itu luar biasa. Itu adalah perintah yang ketiga. Nah, supaya jelas, kita baca dalam bahasa aslinya. Di atas ya. Perhatikan di atas, saya baca di Alkitabnya. Wa yedaber Elohim et kol hadebarim haele lemor. Anochi Yahweh Eloheka aser hositeka me eretz Misrai mi beit abadim. Lo yihya lecha Elohim acherim al panai. Lo ta'asa lecha pesel. V'kol timuna aser basamayim. Mi al wa aser ba'aret. Mitahat wa aser bamayim. Mayim itu air. Samayim itu sorga atau langit. Jadi samayim ada dua pengertian. Satu sorga, satu langit. Bamayim adalah air. Mitahat la aret. Yang ada di dalam bumi. Mitahat. Lo tistahawe lahem ulo ta'a dem ki anohi Yahweh Elohecha, karena aku adalah Yahweh yang cemburu terhadap penyembah berhala. Itu pengertiannya. Karena aku adalah Tuhan yang tidak rela membiarkan umatku menyembah selain daripada namaku. Aku adalah Yahweh yang tidak merelakan umatku yang sudah percaya kepadaku, yang sudah mengenal namaku, akan menyembah, menuhankan yang lain selain daripada diriku, Anohi. Itu makanya saya pelan-pelan membacanya di atas. El, Kanu, Poker, Ayon, Anohi, Al, Benim, Al, Silusim, Wa Ele, Rabiim, Lesmoni. Aku adalah Yahweh satu-satunya dan tidak boleh namaku dijadikan menjadi berhala. Tapi harus dikuduskan dia. Ada kemarin saya diwawancara salah seorang wartawan, dan ternyata wawancara saya itu pertanyaannya di-upload ke salah satu media. Dia bilang, Pak Pendeta, saya mau tanya yang sesungguhnya. Di gereja Bapak kan tidak memaksakan orang-orang untuk masuk dalam gereja Bapak kan? Ya betul, saya bilang. Betul. Nama Tuhan kita yang sesungguhnya itu saya sudah gelisah sekarang. Apakah benar nama Tuhan yang kita sembah itu Yahweh? Saya bilang, engkau sendiri telah mengatakannya. Amin. Engkau telah sendiri mengatakannya. Dia bilang begini, berarti selama ini sesat dong. Saya bilang, bukan saya yang mengatakan sesat. Tapi firman Tuhan berkata demikian. Bahwa namanya adalah Yahweh Elohim. Tapi banyak orang tidak mau.
Padahal di dalam bahasa daerah, di dalam bahasa Nias, namanya dipanggil Yehova, sudah benar. Di Batak namanya dipanggil Jehovah, sudah benar. Dalam kitab Alkitab Jawa tahun 1981, Yehova sudah benar, bukan saksi Yehova, bukan. Saksi Yehova itu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka menolak penyembahan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saksi Yehova seharusnya bukan Kristen. Kenapa? Kristen itu adalah pengikut Kristus. Amin. Jadi kalau mereka mengaku sebagai diri sebagai Kristen, seharusnya mereka mengikuti Kristus. Jelas ya, Bapak Ibu? Jadi kita harus menjauhkan diri kita dari penyembahan berhala. Makanya ini orang-orang bilang, oh nama Yahweh juga berhala kok, buktinya ada. Loh, bukti apa? Saudara-saudara, di dalam Alkitab, pada waktu Musa naik ke Gunung Horeb atau di Bukit Sinai, naik ke atas, lalu apa yang terjadi? Dia 40 hari 40 malam pergi ke sana, dia terima, lalu firman Yahweh dituliskan di 2 loh batu, dia bawa. Tapi selama 40 hari 40 malam, orang Israel, umat Tuhan Israel, itu bersungut-sungut, mereka pikir Musa kemana? Mereka ingin menyembah kepada Yahweh. Lalu, karena udah bosan si, Haruni, abangnya Musa, dia minta kepada seluruh orang Israel, kumpulkan semua emas yang ada, anting-anting, gelang, cincin, pokoknya kalung semua kumpulkan. Kemudian itu dibakar. Setelah dibakar dibentuklah menjadi lembu emas. Bukan pelembu ya. Dibentuk menjadi lembu emas. Nah setelah dibentuk jadi lembu emas, lalu lembu emas ini dinamakan dia Yahweh. Mereka sembah lembu emas ini menjadi Yahweh, menjadi Tuhan. Itu benar nggak? Itu salah. Itu namanya penyembah berhala. Makanya waktu Musa turun dari gunung, setelah dia menerima 10 perintah Asereh Hadabarim, menerima 10 perintah itu, maka dia melihat umat Israel sedang menyembah, dipimpin oleh abangnya si Harun. Maka pada saat itu dia marah dan dia lemparkan, dia banting 10 perintah itu, batu itu dia lemparkan, kemudian dia ambil lembu emas ini, dia giling, setelah digiling menjadi abu, menjadi debu, dia lemparkan ke dalam sungai Nil, dan disuruh orang Israel minum. 3.000 orang mati. 3.000 orang mati. Itu hukuman. Kalau Tuhan, kalau nama Tuhan diselewengkan, dikatakan yang penting Tuhan tahu hati kita. Loh, Tuhan tahu hati kita bagaimana? Apa yang engkau ucapkan itu yang keluar dari dalam hati. Apa yang mulut kita keluarkan itu yang keluar dari dalam hati. Dan kita menyembah kepada Yahweh itu harus ada orang yang mendengar. Tapi bukan memaksakan orang harus menerimanya. Harus ada orang yang mendengar bahwa oh ya, dia itu adalah pendeta Avalo itu menyembah kepada Yahweh. Keluarganya menyembah kepada Yahweh. Jemaahnya menyembah kepada Yahweh. Tapi jemaahnya dia sendiri tidak memaksakan orang menyembah kepada Yahweh. Itu adalah iman. Itu makanya dikatakan Shema Yisrael Yahweh Eloheka Yahweh Echad. Yahweh Elohenu Yahweh Echad. Dan nggak harus orang bermondo-mondo masuk di dalam gereja kita, nggak harus. Yang mau saja ada, amin. Yang sesat itu adalah, sesat pikir itu ketika kita memaksakan orang harus dalam gereja kita. Itu sesat namanya, sesat pikir namanya. Itu namanya pemaksaan, nggak ada demokrasi. Negara sendiri mengakui kebebasan beragama kok. Makanya Pancasila ketuhanannya Maha Esa. Kenapa bukan ke Allah yang Maha Esa? Karena para tokoh, sesepuh, orang-orang ahli menjelaskan kepada kita bahwa negara ini punya nama Tuhan masing-masing. Agamanya punya nama Tuhan masing-masing. Itu diakui oleh negara. Ada amin.
Agama Buddha punya nama Tuhan. Agama Hindu punya nama Tuhan. Agama Kristen punya nama Tuhan. Yang Muslim pun punya nama Tuhan. Kita hargai. Kita hormati. Jangan nama Tuhannya orang Buddha bawa juga ke dalam gereja. Jangan nama Tuhan orang Hindu bawa juga ke dalam gereja. Lalu kemudian ada para teolog berkata berdalih, kan kita kan serumpun, kita kan dari keturunan Abraham. Iya, betul, kita dari keturunan Abraham. Bukan hanya saja dari keturunan Abraham, kita dari keturunan Adam. Semua agama, semua manusia yang ada di dunia ini adalah dari keturunan Adam. Tidak ada yang menolak itu. Lalu digajukan oleh Abraham sampai kepada mana lebih duluan? Abraham atau Nuh? Guru sekolah minggu itu harus tahu itu. Nuh atau Abraham? Jawab dengan tegas. Nuh, baru Abraham, lalu kemudian sampai kepada Musa, sampai kepada Yusuf, sampai kepada Yesus Kristus. Amin. Silsilah Yesus Hamasia harus dikenal. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Itu anak sekolah minggu harus hafal itu. Wetoldo Yesus Hamasia. Ada itu. Dan inilah silsilah Yesus Kristus. Wetoldo Yesus Hamasia. Abraham yulat memperanakan. David yulat memperanakan. Salmon yulat memperanakan. Seterusnya sampai kepada Yusuf dan Maria. Ada amin? Bukan berarti karena kita satu keturunan maka semua harus pasti semua nama Tuhannya sama. Oh tidak. Berikan hak kepada masing-masing. Orang itu mempunyai iman masing-masing kok. Ngapain paksa-paksakan orang? Ada yang lebih aneh lagi, para teolog. Mereka bilang begini, Alkitab itu bahasa perjanjian lama, perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Ya, oke, saya iakan, oke. Nah, dalam bahasa Yunani, nama Tuhan itu Theos. Elohim itu Theos. Kalau Anda mempertahankan itu, konsisten dong. Ya, konsisten. Sebut dia Theos. Jangan Allah. Karena Allah itu bahasa Arab. Betul? Dan itu nama Tuhan saudara-saudara kita. Nama Tuhan saudara-saudara kita yang harus kita hormati. Dengan berbagai macam nanti lalu kemudian orang-orang yang menyembah kepada Yahweh Elohim itu sesat. Anda yang sesat atau saya yang sesat? Tapi firman Tuhan saya lakukan. Ada amin? Jadi jauhkan diri kepada penyembahan yang bukan yang diimani sebagai Yahweh Elohim. Lalu mereka bilang begini, itu ke Yahudian. Apa enggak sebaliknya ke Yunanian? Apa enggak ke sebaliknya ke nias-niasan? Apa enggak sebaliknya ke Batak-Batakan? Apakah enggak sebaliknya ke Jawa-Jawaan? Apa enggak sebaliknya ke Cina-Cinaan? Saudara mempertahankan itu. Apa enggak sebaliknya ke Arab-Araban? Anda mempertahankan itu. Lah kalau saya mempertahankan ke Yahudi-Yahudia, kenapa rupanya? Yang penting saya enggak melakukan, saya tidak lakukan perilaku orang Yahudi yang enggak benar. Yang menolak kepada Yesus Hamasia. Amin. Yahudi aja menolak Yesus Hamasia, menolak Yesus Kristus. Bahkan Yahudi yang menyalibkan Tuhan kita yang kita sembah, namanya Yesus Hamasia. Mereka memprovokasi orang Romawi, memperalat tentara Romawi oleh orang-orang Yahudi. Itulah saudara-saudara. Jadi harus kita benar tahun 2021 ini harus kita menjauhkan diri dari penyembahan yang bukan nama Tuhan yang benar. Perhatikan nggak Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau ada pelantikan pejabat di istana setingkat menteri atau gubernur atau wali kota, bupati sampai lurah sampai kepala desa,
yang saudara-saudara kita beragama Islam bersumpah demi Allah. Betul? Itu ada aturannya loh, ada undang-undangnya. Lalu yang Kristen, apakah bersumpah demi Allah juga? Enggak. Berjanji demi Tuhan. Itu ada aturannya. Nah, orang-orang yang ngotot-ngotot tadi ini melanggar aturan itu. Sudah ada aturan dari negara. Saya cuma mengikuti aturan dari negara aja sih. Berjanji demi Tuhan. Nah, Tuhan yang kita sembah namanya Yahweh Besem Yeshua HaMashiach. Yahweh yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Ada amin? Kalau bahasa Niasnya itu Yehova Bade Yesu Keriso. Lah kalau saya sebutan Yehova Bade Yesu Keriso, kemudian saya pakai dalam bahasa aslinya Yahweh Besem Yeshua HaMashiach, apa yang salah? Ini yang perlu dibuka pola pikirannya. Sementara negara sendiri sudah mengesahkan bahwa kita ini punya nama Tuhan masing-masing. Makanya kalau yang ada pejabat menteri yang Buddha, dia mengucapkan dalam bahasanya. Kalau yang Hindu begitu juga, yang Konghucu juga begitu. Itu namanya negara demokrasi, itu namanya negara melindungi kita. Sambungannya kepada Pancasila tadi. Mau taat kepada Pancasila atau melawan Pancasila? Kalau taat kepada Pancasila, jauh dari PKI. Amin. Kalau nggak taat kepada Pancasila, itu PKI. Dilarang di negara ini. Ya udah kalau begitu, cara Anda beribadah silakan ikut dia di sana. Kami mau yang di sini. Amin. Haleluya. Kita nggak boleh menghakimi siapapun. Nggak boleh. Ini sudah zaman-zaman anugerah. Nah, Yosua mengatakan, engkau pilih hari ini. Engkau beribadah kepada ilah-ilah yang orang-orang Amori, di mana nenek moyangmu menyembah kepadanya. Tapi aku dan seisi rumahku, ani bebeit, menyembah kepada Yahweh Elohim, yang disembah oleh Abraham, Isa, dan Yakub. Ada amin? Itu Bapak Ibu. Jadi, syarat ketiga ini sangat mendalam. Untuk menjadi generasi pembawa berkat itu, maka harus dimulai dengan kebenaran. Harus dimulai dengan firman dabar. Yang saya jelaskan beberapa kali kepada dia. Davar menjadi basar, basar, lafaz. Dabar turun menjadi basar, basar, lafaz tinggal di tengah-tengah kita. Kembali lafaz itu ke davar. Itu namanya Tritunggal. Ada amin? Jadi dari sorga turun ke dunia menjadi manusia, dia tinggal bersama-sama dengan kita, maka dia dipanggil predikannya Immanuel. Haleluya. Ini nggak dapat di mana-mana, ini hanya dapat di dalam Alkitab, di dalam kitab suci yang kita pegang. Lah sumber pengajaran kita Alkitab ya. Yang dari Yerusalem, yang dari Israel pengajarannya. Kok ini ditolak? Heran aku. Banyak orang yang mengatakan begini, para hamba Tuhan. Oh, Tuhan itu tahu bahasa manusia. Ya iya, Tuhan juga tahu seluruh bahasa manusia. Betul, dia tahu. Ya Tuhan kan sudah dikacaukan bahasa itu di Babel. Waktu naik, waktu menara Babel. Iya memang betul, sudah dikacaukan bahasa manusia. Tapi nama tidak dikacaukan. Amin. Lalu ada lagi hamba Tuhan bilang, itu pada waktu Roh Kudus turun, ada 6 suku bangsa pada saat itu, dan 16 suku bangsa dan 16 bahasa, mereka mendengarkan Petrus berbicara, ya, berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Itu betul. Itu betul. Tapi nama tidak berubah. Karena nama itu bukan masalah bahasa. Itu nama melekat kepada hakiki dirinya. Contoh. Ya. Contoh. Ketika saya berbicara ini, Paroni Jaluhu
saya berkhotbah, tapi Pak Roni Jaluhu mendengarkan khotbah saya dalam bahasa Nias. Apakah nama saya berubah? Kemudian Ibu Mei Sumiarsi mendengarkan saya berkhotbah dalam bahasa Jawa. Apakah nama saya berubah? Tapi dia mendengarkan loh. Dia mendengarkan nama saya berbicara dalam bahasa, padahal saya berbicara bahasa Indonesia, tapi dia dengarkan di dalam bahasa Jawa. Lalu kemudian saya berbicara dalam bahasa Indonesia, tapi saudara Ojan mendengarkan dalam bahasa Inggris. Apakah nama saya berubah? Berubah enggak nama saya? Ya? Enggak. Nah, begitu juga pada waktu Petrus berbicara dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa ibunya, dia berbicara berkhotbah dalam bahasa ibunya, masing-masing orang Roma mendengar dalam bahasa mereka, tapi nama Tuhan tetap tidak berubah. Tidak berubah. Sama seperti kalau nanti Presiden Amerika datang ke Indonesia, dia kan presiden, lalu kemudian kita punya presiden juga, datang ke Indonesia, begitu sampai di Indonesia, apakah namanya berubah? Joe Biden menjadi Bapak Presiden Jokowi? Kan enggak. Kacau kalau begitu. Nah, ini yang tidak dimengerti oleh para teolog. Ini yang tidak difahami oleh para teolog. Mereka ngotot masalah bahasa, ini bukan masalah bahasa. Ini masalah the name of God. Sem Be Yahweh. Ini yang dimasukkan jangan menjauhkan diri dari penyembah berhala. Kita harus menjauhkan diri dari penyembah berhala. Jangan kacau iman kita. Ini juga bukan dogma. Ini bukan juga organisasi. Ini semuanya harus dimiliki oleh seluruh organisasi, oleh seluruh umat Kristen di seluruh dunia. Ini bukan milik gereja Kristen Najari Rantau, bukan. Ini milik semua gereja yang ada di dunia. Berapa miliar orang Kristen itu miliknya, bukan milik kita sendiri. Jangan egois. Amin. Itu Bapak Ibu. Jadi kembangkan. Bahasa Cina juga pakai nama itu kok. Mungkin agak salah mengucapkan karena saya bukan orang Chinese. Yehovah. Itu sama, hanya logatnya yang berbeda. Yehovah juga Yahweh, cuma logatnya saja dalam bahasa Nias. Logatnya saja dalam bahasa Batak. Jehovah, logatnya saja dalam bahasa Jawa. Yehovah, bukan saksi Yehovah, bukan. Sekali lagi, saksi Yehovah. Tadi si Harun aja pakai Yahweh kok. Tapi dia pakai untuk berhala. Itu nggak benar motivasinya. Makanya dia bilang, wa ahabta lebabeka, wa ahabtam nafseka, wa ahabtam meodeka. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Mengasihi dia. Syarat yang keempat apa? Memelihara perintah Yahweh dengan setia. Ayat 9 dikatakan, oleh karena itu ketahuilah bahwa Yahweh Elohimmu, dialah Elohim, Elohim yang setia, yang memegang perjanjian dan bermurah hati kepada mereka yang mengasihi dia dan yang memelihara perintahnya sampai kepada beribu-ribu generasi. Ini yang disebut dengan Bador. Sampai terus menerus. Tapi generasi yang memegang dengan setia perjanjiannya. Wayada eta, itu bahasanya ya. Wayada eta ki Yahweh Elohecha hu ha Elohim ha el ha ne amon smok. Wayadain, dan ada gitu ya. Dan ada, ketahuilah, dan ada itu.
ada engkau ketahui bahwa Yahweh itu satu-satunya. Dialah Elohim alam semesta. Dan dia itu setia kepada orang-orang yang setia memelihara perintahnya. Komen, demen. Yang memelihara perintahnya. Di mana dia pelihara perintahnya? Di dalam perbuatan dia pelihara. Di dalam hatinya dia pelihara. Di dalam jiwanya dia pelihara. Di dalam langkah-langkahnya. Jadi seluruh tindakan, semua orang yang memelihara perintah Tuhan itu, yang memelihara perintah Yahweh, nampak dari tindakannya, nampak dari ucapannya, nampak dari langkah-langkahnya. Secara vertikal dan horizontal. Maka Bapak Ibu, jemaat sekalian, jangan menambah beban tahun 2021 ini dengan beban yang ada. Tapi katakan kepada Tuhan, Tuhan, Yeshua HaMashiach, bebanku aku letakkan kepadamu. Karena engkau sendiri yang mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, dan datanglah kepadaku. Jangan dia kuat. Dia kuat. Dia mampu memegang seluruh beban kita. Lalu kalau ada pertanyaan, Pak Pendeta, masa seluruh umat manusia di seluruh dunia mampu Tuhan memegang seluruh beban? Mampu. Dia mampu. Kenapa? Karena seluruh umat manusia, jangankan cuma manusia, alam semesta ini ada di dalam telapak tangannya. Jadi dia pegang semua beban itu di dalam telapak tangannya. Saya minta Ojan maju ke depan, berikan contoh. Nanti tetap kuat ya, katakan kuat, tapi pegang begini. Ya. Katakan beban ditanggung oleh Tuhan Yesus. Harus kuat. Saya tekan kamu kata dengan iman. Beban kuserahkan kepada Tuhan Yesus. Beban kuserahkan kepada Tuhan Yesus. Ini kuat. Kuat ya? Kuat ini, Anda kuat. Sekarang bersungguh-sungguh. Ini berat sekali beban ini, nggak ada kekuatanku. Ini berat. Ya. Ini berat sekali beban ini. Nggak ada kekuatan. Nggak ada kekuatan. Dengan kekuatan tadi. Coba. Sekali lagi, ulang. Ini yang serius ya, benar ya, kuat. Beban ini berat sekali, aku nggak kuat menanggungnya. Beban ini berat sekali, aku nggak kuat menanggungnya. Yang kuat. Cuma segini aja. Sekali lagi ulang. Beban ini aku letakkan di kaki Tuhan Yesus, aku kuat. Beban ini aku letakkan di kaki Tuhan Yesus, aku kuat. Nah, karena saya jangan-jangan saya sudah sudah janji dengan Ojan ya. Sekarang saya minta Pak Roni maju ke depan. Ya, enggak, Ojan tetap maju Pak Roni. Ini kita berikan contoh ini. Ya. Uji si Ojan sekarang, dia punya kekuatan. Katakan benar-benar bebanku ditanggung oleh Tuhan Yesus. Bebanku ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tekan, ya seperti Pak Aflo tadi tekan, Pak Pendeta. Keras enggak? Dengan kekuatan sendiri katakan, beban ini aku tidak mampu menanggungnya. Beban ini aku tidak mampu menanggungnya. Ya. Benar? Enggak main-main tadi kan? Enggak, Pak. Itu luar biasa. Kalau kita serahkan semua kekuatan kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Oke, dua laki-laki sejati menjadi pemenang hari ini. Amin. Haleluya, silakan dulu. Itu luar biasa loh. Jadi jangan bersungguh-sungguh, Pak Pendeta. Istri saya sudah gak kuat, suami saya gak kuat, gak ada uang di kantong. Benar-benar uang gak ada. Tapi bilang gak ada uang di kantong, Tuhan Yesus besok akan menyediakan uang. Kuat. Pagi ini aja nggak sarapan tadi, cuma minum air putih. Udah lapar pagi tadi, lapar banget. Bukan kan nggak ada makanan, karena memang
udah capek dari kemarin persiapan, lalu kemudian ibu juga udah capek. Lalu saya bilang, duduk, turun saya. Tadi saya bersungguh-sungguh sama ibu, agak kesal. Ini udah tahu persiapan firman Tuhan, dia siapkan makanan gimana sih? Lalu saya duduk, saya bilang, Tuhan Yesus, aku lapar tapi aku pasti kuat. Nanti kalau aku berdiri, Engkau memberikan makanan, karena firman-Mu adalah makanan. Ada amin? Haleluya. Itu bukan ilmu. Itu bukan ilmu sihir. Semua orang melakukannya, bisa melakukannya. Dalam nama Yesus, segala perkara dapat kutanggung melalui Dia yang memberi kepada kekuatan. Karena apa yang engkau ucapkan, itu yang engkau terima. Ada amin? Jadi gak usah pakai yang lain-lain lagi. Makanya ada yang bilang sama saya, Pak Pendeta, seberapa dalam ilmu? Pak Pendeta, saya bilang kuat, lebih hebat. Ilmu saya sedalam-dalamnya. Berapa ilmunya? Saya bilang sebesar Alkitab ini. Akibatnya ada yang salah paham. Dijadikan Alkitab menjadi jimat. Aduh, Tuhan Yesus ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, itu saya belajar dari itu tadi. Rahasia ini tahu dari mana? Saya belajar. Pendeta Gilbert. Gak ada bunyi apapun, gak ada jimat, gak ada apa-apa. Kenapa begitu? Karena aku menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Di mana? Di tengah-tengah kita. Kita menjadi saksi yang hidup. Ada amin? Agak lama khotbah kita hari ini Bapak Ibu. Supaya pulang nanti ke rumah, langsung makan aja sendiri. Nggak usah ingat saya, apa-apa. Haleluya. Jadi ada 4 hal. Ada 4 syarat. Syarat yang pertama apa? Mendengarkan dengan taat firman, perintah Yahweh. Yang kedua, melakukan yang benar di mata Yahweh. Yang ketiga, menjauhkan diri dari penyembah berhala. Dan yang keempat adalah, itu yang di atas, memelihara perintah Yahweh dengan setia. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih firman-Mu ya Bapak Yahweh. Hamba sudah terbatas, tapi firman-Mu tidak terbatas, karena Roh Kudus-Mu memimpin dan memberi kepada kami hikmat. Hal-hal yang belum pas, belum tepat, kiranya Roh Kudus-Mu mengingatkan kembali, supaya di hari-hari yang akan datang lebih baik dan memperbaiki yang kurang pada hari ini. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin.